Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai virus. Berikut adalah tujuan dari pembelajaran virus. Pengertian dari virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, kenapa sih virus disebut organisme patogen? Karena virus ini dapat menyebabkan atau menimbulkan penyakit pada tanaman, hewan, manusia, serta serangga. Sejarah dari ditemukannya virus yaitu ditemukan oleh Dmitry Ivanovsky pada tahun 1892. Nah, Dmitry Ivanovsky ini berasal dari Rusia yang menemukan bahwa getah daun tembakau yang sudah disaring oleh penyaring bakteri masih bisa menimbulkan penyakit mosaik atau penyakit yang timbul pada tanaman tembakau. Dan yaitu menyimpulkan bahwa penyakit itu bukan disebabkan oleh bakteri tetapi oleh virus karena dapat disebarkan atau menyebabkan tanaman lain menimbulkan penyakit yang sama. Nah, ini adalah gambaran dari penemuan virus pada tanaman tembakau. Kemudian pembahasan mengenai ciri-ciri virus. Yang pertama ini, virus hanya memiliki satu asam nukleat yaitu DNA atau RNA yang diselubungi oleh kapsid. Nah, kapsid ini merupakan berfungsi sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Yang kedua itu, ukuran virus itu sangat kecil, sekitar 20 mmikron sampai 300 mmikron. Jadi untuk melihatnya harus diperlukan mikroskop. Ciri yang ketiga yaitu virus memiliki berbagai macam bentuk, yaitu ada yang berbentuk bulat, dimiliki oleh virus-virus penyebab penyakit AIDS atau HIV, Ebola, dan influenza. Kemudian bentuk tubuh oval dimiliki oleh virus penyebab penyakit rabies. Yang ketiga, bentuk tubuh batang dimiliki oleh virus TMV atau tobacco mosaic virus. Bentuk tubuh polihedral dimiliki oleh virus adenovirus yang disebabkan oleh demam, serta bentuk tubuh virus huruf T pada bakteriofag yaitu virus penyerang bakteri Escherichia coli. Kemudian virus ini hanya dapat berkembang pada sel hidup atau disebut juga parasit obligat. Nah, virus ini merupakan suatu makhluk metaorganisme. Kenapa disebut metaorganisme? Karena virus ini dapat dikatakan makhluk hidup dan dapat juga dikatakan sebagai benda mati. Jadi ada bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Dan virus tidak memiliki sel karena tubuh virus tidak berbentuk sel sehingga tidak memiliki sel, membran plasma, dan sitoplasma. Kemudian struktur virus terdapat 3 bagian yaitu bagian kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala ini terdapat adanya kapsid yang di dalamnya itu terdapat asam nukleat berupa DNA atau RNA. Nah, kapsid ini merupakan selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus, melindungi asam nukleat virus dari kerusakan. Dan pada asam nukleat ini berupa DNA dan RNA merupakan substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat pada virus. Kemudian pada bagian layar virus ini, tidak semua jenis virus memiliki leher, hanya virus yang berbentuk kompleks yang memiliki leher. Pada bagian leher terdapat adanya kera leher atau disebut juga dengan kolar, di mana leher virus ini berfungsi sebagai tempat menyangga kepala virus. Kemudian pada bagian ekor virus merupakan bagian tubuh virus yang paling penting untuk melekatnya diri dengan sel inang serta memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang tersebut. Pada bagian ekor virus terdapat adanya selubung ekor yang berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel host spike dan juga tempat penghubung antara kepala virus dengan lempeng dasar virus. Kemudian adanya lempeng dasar yang berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Serabut ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan reseptor dan juga untuk menempel pada sel inang, serta adanya jarum penusuk yang berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Virus dibagi menjadi 2 jenis yaitu virus DNA dan virus RNA. Pada virus RNA ini memiliki materi genetik berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin, sedangkan virus RNA yaitu virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda yang berpilin. Keduanya sama-sama akan membentuk DNA. Pada virus RNA ini
Di dalam sel inangnya, RNA pada virus akan mengalami transkripsi balik menjadi hibrid RNA-DNA dan akhirnya akan bentuk DNA. Perbedaan dari keduanya yaitu dari asam nukleat yang bentuknya berbeda, kemudian virus DNA ini cenderung lebih stabil sehingga tingkat mutasinya rendah, sedangkan virus RNA cenderung tidak stabil yang menyebabkan tingginya tingkat mutasi pada virus jenis ini. Nah, virus DNA lebih sering menginfeksi manusia dan hewan, sedangkan virus RNA lebih sering menginfeksi tanaman. Berikut adalah contoh-contoh dari virus DNA dan RNA. Siklus hidup pada virus dibagi menjadi dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik, di mana siklus litik ini merupakan cara replikasi virus yang melibatkan proses penghancuran sel inang di akhir proses replikasi, sehingga sel inang akan pecah atau lisis dan mati. Sedangkan pada siklus lisogenik merupakan mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Jadi pada siklus lisogenik ini tidak melibatkan proses penghancuran atau kematian sel inang seperti pada siklus litik. Pada siklus litik ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu tahap adsorpsi, di mana pada tahap ini merupakan tahap penempelan virus pada sel inang. Absorpsi terjadi karena virus, dalam hal ini yaitu bakteriofag, memiliki serabut ekor yang akan menempel pada bagian reseptor, spesifiknya pada sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat dikenali oleh virus. Nah, kemudian pada tahap kedua yaitu penetrasi. Pada tahap penetrasi ini, selubung ekor berkontraksi sehingga jarum penusuk di bagian ujungnya akan membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Selanjutnya, bakteriofag ini akan menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel bakteri atau sel inangnya. Kemudian pada tahap ketiga itu tahap sintesis. Tahap ini merupakan tahap pembentukan komponen virus, yaitu materi genetik dan protein. Tahap ini diawali dengan pembentukan protein atau enzim yang akan menghancurkan DNA sel bakteri, serta enzim yang digunakan untuk menggandakan DNA virus. Setelah DNA virus digandakan, selanjutnya dibentuk protein-protein penyusun kapsid, rakitan ekor, serta lisozim atau enzim yang dibutuhkan di tahap lisis. Kemudian pada tahap selanjutnya, tahap keempat yaitu tahap perakitan, yaitu perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang dibuat di tahap sintesis. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap lisis. Tahap ini merupakan tahap pemecahan sel inang. Bakteriofag akan menggunakan lisozim pada bagian ekornya untuk merusak dinding sel bakteri sehingga menjadi lemah dan berlubang. Dinding sel bakteri yang lemah dan berlubang akan menyebabkan cairan dari luar sel bakteri masuk ke dalam sel sehingga sel bakteri menggembung, pecah dan akan mati. Sekali siklus litik ini pada bakteriofag akan memerlukan waktu kurang lebih 20-30 menit dan akan menghasilkan 100-200 partikel virus baru yang siap menginfeksi sel inang baru. Kemudian pada tahap siklus lisogenik, tahap pertama kedua yaitu absorpsi dan penetrasi sama seperti tahap pada siklus litik. Kemudian dilanjut pada tahap integrasi, disebut juga sebagai tahap penggabungan. Setelah melalui tahap penetrasi, DNA virus yang telah diinjeksi ke dalam sel bakteri akan diintegrasikan atau digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik sel bakteri atau sel inang sehingga terbentuk profag. Kemudian pada tahap multiplikasi sel inang, selanjutnya yaitu tahap ini melalui pembelahan sel. Jadi pada saat proses pembelahan sel pada sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya, dan virus pun akan ikut tergandakan. Akibatnya setiap sel anak yang dihasilkan dari pembelahan bakteri ini juga akan mengandung profag atau virus. Dampak positif dan negatif dari virus. Dampak positif virus di bidang kesehatan yang pertama itu untuk pembuatan vaksin, di mana vaksin ini dibuat untuk mencegah berbagai penyakit seperti polio, campak, cacar, kanker, dan pada saat ini adanya penyakit COVID. Vaksin ini adalah virus yang sudah mati ataupun dilemahkan dan mengakibatkan demam bagi orang yang disuntik vaksin. Kemudian sistem imun akan merekamnya dan membentuk antibodi dalam tubuh. Yang kedua yaitu virus direksi enzim product therapy atau VDAP, merupakan sebuah terapi virus di mana sel yang menjadi target dimasukkan enzim dan dapat mengaktifkan dan menonaktifkan prekursor maupun sitosin yang tersusun secara sistematik.
Kemudian virus pengendalian terhadap beberapa sel kanker yang akan dibantu dengan menggunakan cell killing effect virus. Kemudian pembuatan insulin. Yang kelima itu terapi gen dengan mengubah gen penyebab infeksi menjadi gen penyembuh. Dan yang keenam itu bakteriophage telah berhasil menyembuhkan penyakit tifus pada ayam dan disentri. Manfaat di bidang pertanian yaitu pengendali hama serangga melalui Bacillus atau sekelompok virus yang dapat menginfeksi serangga dan arthropoda, serta integrated pest management atau penerapan IPM ini mengandalkan agen-agen biologis. Di bidang sains yaitu untuk memanipulasi dan mengetahui fungsi-fungsi dari sel serta digunakan sebagai penelitian genetik. Dampak negatif pada virus yaitu penyakit pada hewan seperti virus rabies atau virus rhabdovirus, virus avian influenza tipe A atau H5N1 yang menyerang pada unggas. VIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada kucing. Penyakit ini sama seperti HIV yang dialami pada manusia. Penyakit Trousarcomevirus RSV yang menyebabkan tumor pada unggas. Kemudian penyakit pada tumbuhan yaitu ada virus tobacco mosaic merupakan penyebab penyakit pada tanaman tembakau, serta virus Rhizostungro bacilliflorum yang dapat mengancam pertumbuhan padi sebab menimbulkan penyakit tungro. Kemudian penyakit pada manusia yaitu virus HIV, kedua itu virus Ebola, yang ketiga itu virus coronavirus yang sedang mewabah pada saat ini, kemudian hepatitis A yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A, influenza, penyakit cacar air, rotavirus atau virus yang paling sering menyebabkan diare pada anak-anak, dan virus rubella adalah virus yang menyebabkan penyakit rubella atau campak, serta berbagai macam penyakit lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.